Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita baca dulu warta untuk minggu ini. Yang melayani minggu ini tanggal 1 November, pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Yohanes Sinaga, organis Bu Yesa dan Saudara Rio, kolekte Ibu Nunuk Tia Indrayati dan Bu Sri Wahyuni. Penyambut terima sudah disambut oleh tim Satgas Covid. Selamat melayani bagi kita semua pada hari ini. Untuk yang melayani minggu depan, tanggal 8 November 2020, pengkhotbah Bapak Yuda Sudarno, liturgis Ibu Nunuk Tia Indrayati, organis Ibu Yedis dan Saudari Yohan, kolektif Ibu Asmara Lihati dan Bu Sri Wahyuni. Untuk penyambut nanti disambut oleh tim Satgas Covid-19. Warta selanjutnya kita masuk kepada pelayanan CD. Gereja akan mengadakan pelayanan CD, penutupan CD yang akan diadakan di bulan Desember tahun 2020. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra putri yang akan di-CD, silakan menghubungi pengurus gereja. Berita pernikahan akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan atas nama Saudara Linton Fernando Purba dengan Rina Sihombing pada tanggal 14 November tahun 2020 bertempat di Gereja GNI Tiga Raksa. Kita doakan agar acara boleh berlangsung dengan baik dan lancar. Himbauan gereja kepada semua jemaat agar tetap menjalankan protokol COVID-19 untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan senantiasa menjaga jarak antara satu sama yang lainnya. Berita tambahan, diimbau kepada semua pengurus di minggu ketiga di bulan November tahun 2020 akan diadakan acara pertemuan pengurus untuk membicarakan kegiatan-kegiatan gereja untuk menyambut Natal di tahun 2020. Berita persembahan, di sana akan kita lihat persembahan di tanggal 25 Oktober tahun 2020, kantong 1 593.000, kantong 2 untuk persembahan Natal 632.000, kantong 3 untuk ruang sekolah minggu 625.000. Persembahan ucap syukur dari keluarga NN, keluarga Basubara, keluarga Rizky Paralel. Persembahan Bipura dari keluarga Saane Baho. Nilai dan jumlahnya bisa dilihat sendiri di warta jemaat. Persembahan pembangunan sekolah minggu dari keluarga NN 90.000. Dana yang dibutuhkan untuk ruang sekolah minggu sampai saat ini sekitar 750 juta lagi. Penerimaan sampai tanggal 25 Oktober 2020 sebesar 342.919. Dana yang masih dibutuhkan 407.081.000. Demikian warta jemaat pada hari ini. Kita masuk dalam ibadah pada hari ini. Kita masuk saat teduh. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20.
Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita kidungkan satu pujian dari buku KPPK nomor 150 ayat 1 sampai dengan 3. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk pagi yang indah
yang Engkau telah karuniakan kepada kami. Kami mengucap syukur karena kami masih Engkau berikan nafas kehidupan. Terlebih di pagi ini Tuhan, berikan kami waktu untuk datang ke rumah-Mu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Walaupun di saat ini negara kami masih didera oleh virus COVID-19, kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau curahkan kepada kami hari demi hari, baik berkat kesehatan, berkat keselamatan, dan juga berkat-berkat lain yang kami terima di dalam kehidupan kami. Bapak, kami naikkan doa kami untuk semua jemaat-Mu di gereja ini. Begitu juga jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah mereka masing-masing mengikuti live streaming, atau yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Kiranya Tuhan tetap beri kekuatan dan kesembuhan. Curahkan berkat-Mu pada kami anak-anak-Mu Bapa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami untuk para pemimpin-pemimpin kami. Kami naikkan doa kami untuk Bapak Gembala kami di gereja ini, untuk Bapak Presiden kami, juga semua jajaran-jajaran pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Begitu juga pemimpin atau tempat-tempat perusahaan di mana kami bekerja. Kiranya Tuhan tetap memberkati dan melindungi, serta memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, agar mereka dapat melayani. Begitu juga bagi jemaat-Mu yang sedang atau yang menggeluti usaha yang mereka jalani. Biarlah pengharapan serta pengasihan Tuhan selalu menyertai setiap usaha yang dijalani anak-anak-Mu, agar setiap apapun usaha yang mereka jalani, Tuhan tetap hadir dan menyertainya. Kami juga berdoa untuk negara kami tercinta. Biarlah negara kami Indonesia selalu dalam lindungan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketentraman dan keharmonisan di masyarakat dalam kuasa Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuda Sudarno. Urapi beliau Tuhan, biarlah apa yang disampaikan kepada kami itu semua adalah kebenaran dari firman-Mu. Begitu juga untuk kami jemaat-Mu, baik yang di gereja ini maupun yang sedang mengikuti ibadah kami di rumah. Kiranya Tuhan berikan hikmat agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, agar untuk menuntun hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang hanya kami panjatkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita kidungkan satu pujian dari KPPK nomor 301 ayat 1 sampai 3. Amin.
dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengingkari kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang menyeruduk ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebobrokan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan hormat diri.
ibadah ini maupun di rumah masing-masing ya. Selamat pagi. Dan karena semua pakai ini ya, saya itu nggak hafal lagi. Jadi yang perempuan ya semua kelihatan cantik semua, yang cowok ya kelihatan cakep semua, jadi nggak bisa dibedain lagi ya. Baik, kita akan merenungkan sabda Allah yang hari ini dari 2 Timotius pasal 3 tadi yang kita sudah baca. Kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan tetap berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena kami masih diberi sehat. Terima kasih Tuhan karena kami diperbolehkan beribadah terus kepadamu. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang Tuhan berikan kepada keluarga kami masing-masing. Biarlah sabdamu hari ini mengajar kami dan memberi satu rambu-rambu kepada kami untuk mengerti apa yang boleh dan tidak boleh. Doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan ulangi ayat 1. Di sana disebutkan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema hari ini adalah rambu-rambu. Kalau kita mengadakan perjalanan, biasanya di jalan yang kita lewati itu ada rambu-rambu. Misalnya kita mau setir mobil atau motor, di situ mesti ada rambu-rambu yang kita lewati. Mau rambu itu bentuknya tulisan S, misalnya ya, itu berarti kita nggak boleh apa? Kalau S, parkir ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Misalnya ada tulisan itu atau gambar tengkorak begitu ya. Itu artinya apa? Sangat bahaya. Dan seterusnya. Nah, rambu-rambu itu perlu bagi kita yang mengadakan perjalanan supaya apa? Maksud diberikan rambu-rambu itu adalah satu, supaya kita nggak tersesat. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita nggak celaka. Dan akhirnya kita bisa sampai kepada tujuan di mana kita akan pergi menuju tujuan tersebut. Setiap manusia yang hidup di alam semesta ini itu disebut sebagai musafir. Musafir adalah orang yang sedang mengadakan satu perjalanan yang menuju kepada satu titik, satu tujuan akhir. Itulah musafir. Jadi semua menuju kepada satu tujuan itu. Dan untuk sampai kepada tujuan itu ada rambu-rambu yang diberikan supaya apa? Tujuan kita benar dan sampai dengan selamat. Nah, 2 Timotius 3 ini Allah lewat Paulus memberi rambu-rambu. Apa yang diwartakan di sana? Allah mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir. Apa yang dimaksud dengan hari terakhir? Hari terakhir itu banyak sekali istilah-istilah. Misalnya waktunya sudah genap, dan seterusnya dan seterusnya. Hari terakhir itu adalah satu zaman yang dimulai dengan kehadiran Yesus yang pertama. Allah menjelma menjadi manusia, itulah awal daripada hari akhir. Jadi Yesus datang, Allah datang menjelma menjadi manusia, dan turunnya Roh Kudus, itu disebut hari akhir, genap waktunya.
Kemudian hari akhir atau akhir zaman itu berjalan terus. Sempurnanya itu adalah ketika Tuhan Yesus hadir yang kedua kali. Itulah yang disebut dengan hari akhir. Dimulai datangnya Tuhan Yesus sebagai manusia, kemudian nanti digenapi secara penuh ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Itu hari akhir. Ya, ini masa yang cukup panjang dan kita tidak tahu kapan akhir, kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi ada rambu-rambu yang Tuhan sudah berikan. Di sana disebutkan akan datang masa yang sukar. Jadi di dalam zaman akhir itu akan datang masa yang sukar. Di dalam bahasa asli kata sukar di sini adalah kalepos. Kalepos itu bisa disebut sukar, bisa disebut berat. Ya. Di dalam masa ini, zaman ini, ada hal-hal yang berat yang akan terjadi, baik untuk dunia secara menyeluruh maupun untuk iman Kristen. Itu akan ada sesuatu yang berat, ya, atau yang sulit, sukar, manusia tidak mampu untuk mengatasinya. Misalnya, contoh ya, untuk dunia, untuk alam semesta, masa yang sukar itu apa? Gunung meletus. Tidak ada seorang pun mampu mengatasinya ini. Misalnya Krakatau meletus, berapa ratus ribu orang meninggal. Nggak ada yang tahu sebelumnya. Masa yang sukar sekarang dialami juga oleh saudara-saudara kita di Sinabung, Gunung Sinabung. Berapa tahun Gunung Sinabung itu terus mengeluarkan lava-lava panas. Dan ini Alkitab sebagai firman Allah sudah memberi rambu. Ini akan terjadi dan itulah yang disebut dengan masa yang sukar. Tidak ada yang mampu tadi saya katakan untuk mengatasinya. Nah, kata kalepos di dalam Alkitab ketika saya coba selidiki itu ada dua kali. Yang pertama adalah ini, itu masa yang sukar, masa yang sukar. Kemudian yang kedua itu tertulis di Matius 8 ayat 28. Di sana adalah cerita tentang orang yang dirasuk setan yang ada di Gadara atau Gerasa itu. Di sana disebutkan tidak ada seorang pun yang mampu menghadapi dia. Tidak ada. Ya. Bahkan ketika dia di jalan, dia tinggal di kuburan, tidak ada orang yang berani melewati itu. Itu disebut keadaan orang yang dirasuk setan itu adalah keadaan yang sangat kalepos, sangat berbahaya. Tapi semua itu berakhir ketika Tuhan Yesus datang dan mengusir setan yang ada di dalam tubuh orang itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini masa ya, baik untuk dunia maupun untuk iman Kristen. Dan Paulus katakan bahwa masa ini bukan akan terjadi, tapi sedang terjadi. Dan masa itu terus akan terjadi. Peristiwa-peristiwa besar itu akan terus terjadi. Dan manusia biasanya sulit untuk menghadapinya. Misalnya sekarang, COVID. Siapa yang bisa menghadapi COVID? Tidak hanya satu dunia. Semua manusia sekarang menghadapi itu. Dan kebanyakan sulit untuk ini. Karena ganasnya. Dan ini sudah diwartakan oleh firman Allah yang kita coba untuk renungkan hari ini dari 2 Timotius pasal 3.
Nah, di samping ya, masa-masa yang sukar yang terjadi di alam semesta maupun masa sukar itu terjadi di dalam diri manusia oleh penyakit, juga kita tahu sekarang hampir orang mengalami masa sukar. Pekerjaan juga susah. Ada yang bekerja cuma dibayar 20%, 50%, mengalami masa yang sukar. Masa-masa yang sangat-sangat sulit. Tetapi Alkitab mengatakan ini satu tanda, satu rambu-rambu di mana zaman akhir itu sudah datang. Dan itu akan terus. Bapak Ibu dan seterusnya, di samping masa yang sukar itu terjadi dan dikatakan untuk alam semesta dan manusia, tapi ada juga tentang kemerosotan moral yang begitu luar biasa. Itu di masa akhir ini. Kemerosotan moral. Bentuk kemerosotan moral pada zaman akhir itu apa? Ayat seterusnya mengatakan, dan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Itu yang pertama. Ini dosa pada masa akhir. Manusia mencintai dirinya sendiri. Artinya adalah egoisme. Manusia tidak mau tahu orang lain. Manusia tidak mau kebutuhan orang lain. Yang penting aku bisa terlengkapi. Soal orang lain menderita, ya silakan saja. Inilah masa-masa yang sulit. Kemerosotan moral, di mana orang tidak lagi tahu berterima kasih, di mana orang tidak mau tahu lagi siapa saudara dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi orang sepertinya sudah digelapkan oleh ilah zaman ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di samping orang itu egoisme atau mencintai dirinya sendiri, di sana disebutkan dan menjadi hamba uang. Ini dosa yang kedua pada akhir zaman. Orang menjadi hamba uang. Ya. Artinya apa? Materialistis. Ya. Orang mengejar kenikmatan dunia dan tidak lagi menuruti apa yang Tuhan maksudkan. Dan ini terus, kalau kita baca di sini dan kita renungkan satu persatu, itu sangat menakutkan. Karena di sana disebutkan manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Kalau yang orang Jawa itu ada yang mengatakan begini, akan terjadi masa yang sulit, yaitu kebu nusu gudel. Ya, kebu nyusu gudel. Kalau yang orang Jawa tahu, kebu itu ya kerbau itu, nyusu ya nyusu, gudel itu anak kerbau, itu namanya gudel. Artinya adalah mestinya anak mengikuti orang tua, tapi masa akhir zaman mengatakan orang tua diperkosa untuk mengikuti kehendak anak, nyusu gudel. Dan itu disebutkan mereka akan berontak terhadap orang tua. Sulit bagi kita yang untuk bisa mengembalakan
keluarga kita, khususnya anak-anak. Seringkali mereka mengikuti kemauannya sendiri. Kita harus hati-hati itu. Masa Kebo Yosu Budet. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan di sana disebutkan tidak tahu berterima kasih. Anak sekarang tidak pernah mau bilang terima kasih kepada orang tua. Justru anak seringkali membuat orang tua sulit, susah, dan seterusnya. Karena anak mengharuskan, menuntut, saya harus begini, saya harus begini. Orang tua harus mengikuti, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang lebih parah lagi, kemerosotan moral itu disebutkan tidak memperdulikan agama. Tidak memperdulikan agama. Mereka meninggalkan kepercayaan yang benar dengan diganti yang bukan kepercayaan yang benar. Bapak Ibu, yang namanya kebenaran mau ditutupi seperti apa, suatu ketika ya tetap ada benar. Tetapi kalau kepalsuan kelihatannya benar, tetapi mau ditutupi kayak apa, nantinya akan muncul adalah tidak benar, itu palsu. Kebanyakan orang suka akan ketidakbenaran ini. Dan di sini disebutkan ada contohnya, yaitu di sini disebut namanya itu Yanes dan Yambres. Yanes dan Yambres itu ahli-ahli sihir pada masa Musa, ya, dalam perjanjian lama. Orang dua ini adalah orang yang sangat taat kepada sihir, sangat taat kepada sesuatu yang tidak benar, tapi akhirnya juga mereka takluk kepada kebenaran yang disampaikan Allah lewat Musa. Inilah orang. Jadi sekarang banyak orang yang seperti itu. Mereka tidak suka terhadap kebenaran. Bahkan ajaran-ajaran yang kelihatannya benar tetapi itu palsu, justru itu yang disenangi orang. Benar tetapi palsu, itu yang paling disukai. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau memang semua ini kita baca isinya itu sangat negatif semua, kemudian yang perlu bagi kita, terus kita mesti harus apa? Secara itu yang perlu bagi kita, ya. Kita harus apa sekarang untuk menghadapi masa yang sukar, yang sulit ini? Kita harus apa sebagai orang percaya? Ya. Ada beberapa hal yang saya tulis di sini yang harus kita lakukan. Pertama kali adalah kembangkan sikap dan kebiasaan yang memiliki nilai kekal. Ya. Kembangkan sikap dan kebiasaan yang memiliki nilai kekal, atau membawa nilai atau dampak rohani yang baik. Itu yang harus kita miliki. Misalnya, sikap kebiasaan yang memiliki nilai kekal itu apa sih? Tetap beribadah kepada Tuhan. Itu nilainya kekal. Ketika kita coba untuk terus percaya kepada Kristus, nilai kekal kita akan dapat. Karena di sana akan ada kekuatan dari Allah yang terus mendukung kita, sehingga apapun berat situasi zaman pada saat ini, ada satu kekuatan yang Tuhan terus berikan kepada kita untuk mendorong, mendukung kita, dan kita tidak akan keluar dari rel-rel yang Tuhan sudah berikan kepada kita lewat sabdanya.
Yang kedua, saya menulis di sini, jangan puas dengan kehidupan agama tanpa ada perubahan hati. Kita beragama, kita bersyukur, tapi jangan puas dengan itu. Kita udah punya kok agama, jangan puas dengan itu. Tapi harus ada perubahan hati. Perubahan yang datang dari dalam diri sendiri karena iman kita kepada Kristus. Sehingga kita akan tetap memuliakan Allah daripada memuliakan manusia. Kita akan tetap memuliakan Allah daripada memuliakan manusia. Kalau kita memuliakan Allah, itu mesti tumbuhnya itu adalah kasih. Kita kasih ini, kasih ini. Tapi kalau kita memuliakan manusia, apa yang tidak sesuai dengan kehendakku, dengan manusia ini harus kita lawan dan seterusnya. Memuliakan Allah membuat kita tumbuh kasih kepada sesama dan kepada manusia, kepada diri sendiri. Kemudian kalau kita baca terus, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita makin baik dalam hal mengasihi, sabar, mudah memberi maaf, dan bukan pendendam. Banyak orang yang mendendam, banyak orang yang sulit untuk memberi maaf, dan akhirnya terjadilah pertengkaran, pertemuan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pada zaman yang sangat sukar ini, yang Tuhan inginkan adalah kita bisa menguasai diri sehingga akan tumbuh kasih kita kepada sesama, kasih kita kepada keluarga, kasih kita kepada negara, bangsa, dan kasih kita kepada gereja. Inilah yang Tuhan maksud dalam masa yang sangat sukar, yaitu hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita bersyukur karena apa? Akan terjadi dan sedang terjadi masalah ini, tapi Tuhan lebih dulu sudah mengatakan itu kepada kita, dan itulah ucapan syukur kita, sehingga kita tidak akan terperangkap kepada satu ajaran-ajaran yang mengatakan ini begini, dan seterusnya. Kita sudah diberitahu bahwa akan ada masa yang sukar, tetapi Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Maka Dia katakan, aku menyertai kamu. Dalam masa yang sukar, Tuhan tetap menyertai kita dengan kehadiran Roh Kudus, menguatkan kita, menghibur kita, dan memberi semangat kepada kita walaupun segala sesuatunya berat untuk kita hadapi. Tetapi menghadapi bersama Tuhan itu akan menjadi kita kuat dan kita merasa ringan. Tuhan Yesus kita muliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena melihat situasi zaman seperti ini, kami berpikir, kenapa itu mesti terjadi? Tapi Tuhan sudah bersabda sebelumnya, bahwa itulah sebagai bukti dan rambu-rambu pada zaman akhir ini. Bapa, biarlah kami boleh menghadapi itu dengan pertolongan-Mu. Kami boleh tetap bertahan di dalam iman kami, karena seringkali iman akan gugur
ketika kesusahan, kesulitan menimpa pribadi, keluarga, bangsa, negara, dan gereja. Bapa dalam surga, kami akan pulang. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap melindungi kami sampai pada masa akhir itu menjadi genap. Doa syukur kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan muliakan Tuhan kembali dari nomor 26, KPPK nomor 26. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama, kemudian masuk ke doksologi. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, kami juga mengampuni orang bersalah. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Oleh kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Amin.
mari kita pulang. Kita mempercayai sabda Allah dan kita mohon berkat anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita pada pagi ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.